sangat cocok untuk teman-teman yang sedang menanti-nantikan jawaban doa. Hai semuanya, welcome back to Isana Arisa Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan polling di Instagram saya, yaitu Isana Arisa. Dan waktu itu saya bertanya kepada follower saya, apakah ada dari teman-teman yang merasa kesulitan untuk membaca Alkitab? Dan luar biasanya sekitar lebih dari setengah mengatakan masih kesusahan, sementara sisanya mengatakan tidak kesusahan. Saya berpikir-pikir apa nih yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya, kepada orang-orang yang menjawab atau yang masih merasa kesulitan membaca Alkitab. Dan hari ini saya mencoba untuk membagikan sebuah cara untuk membaca Alkitab yang cukup sederhana bagi orang-orang yang memang sebenarnya tahu membaca Alkitab itu penting, tapi mungkin karena kesibukan atau karena merasa sudah lama tidak membaca Alkitab dan tidak tahu mau mulainya dari mana. Intinya adalah kita bergaul intim dengan firman Allah. Oke, hari ini teman-teman, Bible Study bersama Isana terambil dari Mazmur 40 ayat 1-4. Mazmur ini sebenarnya sangat cocok untuk teman-teman yang sedang menanti-nantikan jawaban doa. Penting sekali untuk kita selalu membaca perikop itu berkali-kali. Dan yang kedua, selalu mencatat. Kenapa mencatat? Karena kita tidak mau membuang percuma berkat firman Tuhan yang kita renungkan. Itu seperti berkat yang tidak bisa kita buang begitu saja. Judul dari perikop Mazmur 40 adalah Syukur dan Doa. Nah, saya teman-teman juga sempat mencari kira-kira Mazmur 40 ini apa. Mazmur 40 adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Di sini tertulis ya, Mazmur Daud, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berisi pengalaman tentang doa yang Tuhan jawab. Jadi Mazmur ini gambaran besarnya adalah si pemazmur atau Raja Daud menanti, lalu Tuhan menjenguk dan Tuhan mendengar apa yang dia nantikan atau yang dia minta sama Tuhan. Oke, kita langsung aja. Bagian pertama yang kita lakukan pastinya adalah membaca. Karena ini hanya kurang lebih 4 ayat, maka saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 40, Syukur dan Doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Itu pembacaannya teman-teman, tapi kalau kita saat teduh sendiri usahakan jangan bacanya sekali. Bacanya itu beberapa kali sampai kita benar-benar paham isi bagian firman Tuhan ini. Apa sih poinnya? Apa yang dibicarakan? Jadi bacanya itu mesti berkali-kali ya, berulang-ulang. Oke, setelah kita baca, langsung kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu kalau Mazmur itu lebih ke arah refleksi, lebih ke arah merefleksikan diri saya di hadapan Tuhan. Jadi lebih ke arah refleksi ya teman-teman. Sebenarnya banyak pendekatan, banyak yang lebih berat lagi melihat penggambaran ini atau itu atau majas seperti apa. Tapi kalau saya karena ini mau supaya lebih ringan, lebih merefleksikan diri, maka saya langsung aja lihat apa isi firman Tuhan dan saya refleksikan ke diri saya. 2a. Teman-teman, kita bisa lihat di sini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi aku di sini siapa? Aku di sini adalah pemazmur. Sangat menanti-nantikan Tuhan. Langsung dah refleksinya ke diri kita. Siapa yang pernah doa itu sampai mati-matian? Doa itu sampai sungguh-sungguh meminta sama Tuhan, benar-benar menantikan Tuhan menjawab doa tersebut. Kayaknya kebanyakan dari kita pernah ya, misalnya meminta untuk kuliah misalnya, atau sekolah, atau untuk keuangan, atau untuk pergumulan-pergumulan tertentu, misalnya ada orang atau keluarga dekat yang sakit. Nampaknya kebanyakan dari kita pernah ya ada dalam kondisi itu. Menanti Tuhan. Meminta itu sampai benar-benar
ya benar-benar merengek di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga pemazmur menanti-nantikan Tuhan. Itu bagian yang bisa kita refleksikan, teman-teman. Jadi langsunglah dibuat refleksinya, refleksi pribadi ya pastinya. Bagaimana dengan saya? Apakah saya pernah ada dalam kondisi itu menanti-nantikan Tuhan? Silakan teman-teman tulis refleksi teman-teman sendiri di catatan, di buku ataupun di handphone, silakan. Yang pasti itu adalah perenungan yang jujur ya, bukan mengada-ngada. Belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Pernah nggak sih menanti-nantikan Tuhan? Atau misalnya, oh saya nggak pernah tuh menanti-nantikan Tuhan. Nah itu mesti ditelusuri. Kenapa tidak pernah menanti-nantikan Tuhan? Apakah pernah ada dalam kondisi di mana doa yang tidak terjawab sehingga membuat kecewa, sehingga tidak berani lagi menanti-nantikan Tuhan? Nah itu dicatat kembali, direfleksikan kembali kenapa seperti itu. Jadi belajar jujur dengan pemahaman atau dalam kondisi teman-teman sendiri. Oke, itu refleksinya. Lalu yang kedua, di ayat 2b. Di ayat 2b, respon Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia menjenguk kepadaku, Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku. Ku itu pemazmur minta tolong. Nah teman-teman, waktu saya mencari website alkitab.sabda.org, menjenguk itu dari bahasa asli parakupto, bahasa Yunani parakupto, yang artinya Tuhan menjenguk ke dalam, Tuhan meneliti, Tuhan berhenti pada sesuatu dan memperhatikannya. Jadi pada saat pemazmur menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu berhenti, melihat dengan teliti, memperhatikan, teriak minta tolong si pemazmur. Ini keren ya di sini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada satu pemahaman nih, ada satu kebenaran nih yang diajarkan dari Mazmur 40 nih, bahwa pada saat kita menanti, kita meminta benar-benar sama Tuhan, Tuhan tuh memperhatikan loh. Tuhan itu tahu, Tuhan itu meneliti apa yang sedang kita minta. Jadi bukan Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu meneliti, Tuhan itu berhenti dan mencari tahu apa yang sedang kita minta. Jadi Tuhan itu mendengar, Tuhan memperhatikan pada saat kita minta tolong. Ini bisa meluruskan pemahaman kita pada saat kita berdoa, minta sama Tuhan dan ternyata pergumulan itu tidak dijawab seperti yang kita minta. Ini bisa meluruskan pemahaman kita. Jadi dengan rutin belajar firman Tuhan itu bisa meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru dalam pemikiran, dalam prasangka kita. Kadang kan ada orang yang meminta sama Tuhan, minta berkali-kali dan Tuhan itu tidak menjawab seperti yang dia minta. Akhirnya ada pemikiran bahwa Tuhan itu kayaknya nggak peduli deh sama saya. Tidak seperti itu. Karena di kebenaran firman Tuhan mengatakan Tuhan itu menjenguk ke dalam, Tuhan itu berhenti pada sesuatu dan Tuhan memperhatikan apa yang diminta oleh pemazmur. Itu yang bagian pertama ya. Jadi refleksinya Tuhan mendengar. Yang kedua, di ayat 3, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Dari sini saya mendapati bahwa Daud itu pada saat menantikan Tuhan dengan sabar, nyatanya Tuhan menyelamatkan dia, angkat dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan ditempatkan kakinya di atas bukit batu. Dan bukan hanya ditempatkan, langkahnya itu ditetapkan, menetapkan langkahku. Jadi langkahnya itu dibuat pasti kayak gitu. Nah di sini kita bisa refleksi lagi teman-teman. Pada saat kita dalam kondisi yang mendesak atau penuh masalah, seperti terperangkap dalam sesuatu yang sangat mengerikan, firman Tuhan di Mazmur ini mengatakan bahwa Tuhan itu mengangkat si pemazmur pada saat menghadapi masalah dan menyelamatkannya, menaruhnya ke tempat yang lebih stabil. Itu yang harus kita
percayai. Itu yang harus kita imani, bahwa pada saat kita menghadapi masalah, kita nantikan Tuhan dan terus percayai bahwa Tuhan akan menempatkan kita dalam posisi yang lebih stabil. Mungkin dalam pemandangan kita secara manusia, aduh kok ini sulit banget kayak gitu. Tapi itu proses Tuhan menempatkan kita dalam kondisi yang lebih stabil kayak gitu. Oke. Digambarkan ya, dari lumpur rawa, jadi berair-air, tidak stabil gitu ya, ke tempat yang lebih stabil, digambarkan sebagai bukit batu. Nah itu kita refleksi lagi teman-teman, silakan teman-teman tulis refleksinya. Pernah nggak teman-teman itu menghadapi kondisi seperti ini pada saat lagi dalam posisi yang sangat tidak stabil dan Tuhan itu menolong sehingga menjadi lebih stabil? Atau mungkin belum? Itu yang bisa kita doakan. Jadi berdoa meminta seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi Tuhan mendengar, lalu yang kedua Tuhan mengangkat, dan yang ketiga Tuhan memberi nyanyian baru. Di ayat 4, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Jadi penyelamatan yang tadi Raja Daud atau pemazmur alami membuat Raja Daud itu diberikan kekuatan oleh Allah sehingga Raja Daud itu bisa memuji Allah. Dalam kesesakan, mintalah pada Allah supaya kita ini tetap bisa memiliki kekuatan untuk memuji Allah. Kadang itu kita belum bisa memuji Allah dalam kondisi yang sangat sesak atau sangat penuh masalah tuh, kadang secara manusia kita nggak bisa memuji Allah. Nah disitulah kita mesti minta sungguh-sungguh kekuatan dari Allah untuk Tuhan, aku mau terus memuji Tuhan, baik itu dalam posisi senang maupun susah. Pesannya teman-teman, pesannya yang saya renungkan dan saya percaya juga teman-teman pastilah kalau teman-teman sungguh-sungguh merenungkan bagian firman Tuhan ini pasti kaya banget kayak gitu. Tapi karena biar supaya nggak terlalu panjang video ini, mau saya renungkan gini teman-teman. Saat doa belum terjawab, saat alami kesulitan, seolah-olah tanpa pengharapan, itulah sebenarnya iman kita sedang dalam proses untuk semakin kuat, dan semakin kuat. Tidak boleh menyerah dalam masa penantian itu, terus berharap pada Tuhan. Sebab seperti yang Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam masa-masa penantian, justru itulah saatnya untuk kita semakin berharap, semakin bersandar, semakin percaya bahwa Tuhan itu tidaklah diam. Tuhan itu aktif mendengar, Tuhan akan menyelamatkan kita, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk memuji Tuhan itu sendiri. Nah, tadi ya, jadi teman-teman yang pertama, langkah pertama baca. Lalu yang kedua, setelah membaca, direfleksikan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, pasti dong, aplikasi. Aplikasinya apa? Aplikasi kalau dari saya teman-teman, awasi pikiranmu agar tidak dikuasai pemikiran negatif atau kata-kata yang tidak benar. Ini sebenarnya sudah beberapa waktu lalu sempat saya tulis di Instastory saya, karena saya sempat membaca satu buku teman-teman, bagus banget. Kayaknya nanti lain kali saya akan review buku itu tentang kebohongan-kebohongan yang sering wanita percayai. Menariknya itu tentang judulnya memang wanita kayak gitu. Nah, di situ dikutip dari Efesus 5 ayat 6. Tentang bagaimana kita perlu mengisi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan agar tidak tertipu pemikiran kita dengan hal-hal negatif atau kata-kata yang tidak benar atau tidak tepat. Contoh misalnya pada saat menanti, pada saat meminta sama Tuhan tapi tidak kunjung datang jawaban yang kita terima, kadang itu dalam pemikiran, kayaknya Tuhan nggak peduli, kayaknya saya itu nggak pintar, kayaknya saya itu kurang, orang lain lebih dari saya. Nah itu kan sebenarnya pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita itu lemah iman, pemikiran yang bisa membuat kita semakin merasa insecure, merasa kayaknya kita ini kurang, semua kurang kayak gitu. Tuhan tuh nggak peduli sama kita. Nah balik lagi, mesti connect-nya itu ke firman Tuhan agar firman Tuhan yang meluruskan pemahaman kita akan diri kita. Jadi caranya adalah awasi pikiran dan isi pikiranmu dengan firman Tuhan, sehingga kamu bisa melihat hal yang tepat yang Allah katakan tentang dirimu. Aplikasi yang kedua adalah
yakini bahwa Allah memperhatikan doamu dan tahu kondisimu. Jadi bukan hanya di perbuatan ya, aplikasi ini bukan hanya perbuatan, tapi juga mesti ada keyakinan yang penuh dalam pemahaman kita bahwa oh, ayat Allah itu perhatikan kok, Allah itu tahu kok, Allah itu mendengar. Jadi memang mesti yakin dengan jaminan itu. Dan yang ketiga, usahakan pertumbuhan imanmu. Kembali lagi dengan terus melekat pada firman Tuhan dan berdoa. Jadi ujung-ujungnya tidak lepas dari firman Tuhan, kayak gitu teman-teman. Oke, nah itu cara saya melakukan belajar Mazmur singkat. Karena belakangan ini memang saya sering sekali membaca Mazmur, dan saya sangat senang, sangat terberkati, dan kadang juga merasa bahwa kayaknya iman saya ini masih sangat lemah ya dalam masa-masa pandemi ini, menanti banyak hal, dan Mazmur sangat menguatkan. Semoga cara ini bisa menyemangati teman-teman semua yang memang sedang kesulitan membaca firman Tuhan. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, punya ide atau apapun, jangan sungkan untuk komen, atau kalau mau langsung ada interaksinya bisa DM ke Instagram saya @isanarisa, Instagram Isanarisa. Saya akan taruh di description box. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel ini untuk terus mendukung saya membuat konten-konten tentang spiritualitas atau tentang relasi dan konten-konten yang lain. Terima kasih yang udah menonton dan bye-bye.